Selamat malam pemirsa, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kilas Nusantara hadir kembali di hadapan Anda dengan rangkuman berita penutup hari ini. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.900 km dalam 7 tahun terakhir. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur ini akan terus diperluas dan dipercepat lewat perjanjian Indonesia Investment Authority dengan anggaran lebih dari 39 triliun rupiah. Sementara itu senilai 3,089 triliun uang tunai pecahan kecil disiapkan oleh Bank Indonesia wilayah NTB, yakni untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri mendatang. Kebutuhan uang naik 1,7% tahun ini karena transaksi ekonomi dan daya beli masyarakat yang juga diperkirakan meningkat. Peningkatan terjadi pula pada permohonan pembuatan paspor di imigrasi Palu, khususnya untuk perjalanan haji dan umroh. Sepanjang tahun 2022 hingga saat ini, kantor imigrasi kelas 1 Palu telah menerbitkan 488 paspor. Dan pemirsa, inilah kabar selengkapnya. Selama lebih dari 40 tahun, pemerintah telah membangun 780 km jalan tol. Dan selama 7 tahun terakhir, Indonesia telah membangun 1.900 km jalan tol. Pentingnya pembangunan infrastruktur seperti dikatakan Presiden Joko Widodo saat penandatanganan perjanjian oleh Indonesia Investment Authority atau INA tahun 2022 pada 14 April untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah sangat mendorong agar jalan tol semua tersambungkan, baik Trans Jawa maupun Trans Sumatera, serta beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Di sisi lain, ungkapnya, faktor pembiayaan selalu menjadi masalah utama yang dihadapi. Mengingat pemerintah selama ini tidak mencari alternatif pembiayaan dan selalu bergantung pada APBN maupun keuangan BUMN. Sementara pembangunan yang diserahkan kepada pihak swasta pun dinilainya juga tidak berjalan baik. Karena itulah pemerintah mendirikan INA yang diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan baik domestik maupun internasional sehingga akan banyak investasi yang masuk. Dan hari ini saya sangat senang telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih 9 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita. Perjanjian INA dengan anggaran lebih dari 39 triliun rupiah bersama PT Hutama Karya Persero, PT Waskita Karya Persero, dan PT Waskita Toll Road diperuntukkan bagi pembangunan 3 ruas tol Trans Sumatera, yakni ruas Medan Binjai sepanjang 17 km, ruas Bakahuni Terbanggi sepanjang 141 km, dan Terbanggi Pematang Kayu Agung sepanjang 189 km. Serta 2 ruas tol Trans Jawa yakni Kanci Pejagan sepanjang 35 km dan Pejagan Pemalang sepanjang 58 km. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat menyediakan kebutuhan penukaran uang pecahan kecil selama Ramadan 1443 Hijriah dengan total nilai mencapai 3,089 triliun rupiah. Uang tunai pecahan kecil ini diharapkan dapat menopang kebutuhan masyarakat yang meningkat, seiring dengan nilai transaksi ekonomi dan daya beli masyarakat yang juga meningkat pada Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri nanti. Kepala Kantor BI NTB Heru Saptaji ditemui pada Rabu 13 April mengatakan bahwa nilai kebutuhan uang pecahan kecil tersebut naik 1,7% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 2,9 triliun rupiah. Khusus untuk Bank Indonesia NTB, layanan penukaran uang keliling akan tersedia pada tanggal 12 sampai dengan 29 April yang berlokasi di sejumlah titik lokasi bazar sembako murah di daerah.
3,89 itu kita perkirakan mampu mengcover kebutuhan dari masyarakat yang mencapai 2,9 triliun, ya, jadi jauh di atasnya. Dan kalau kebutuhan tadi berdasarkan konfirmasi dengan perbankan dan institusi keuangan lainnya itu meningkat 1,7% dibandingkan tahun yang lalu. Ya, kebutuhannya kita perkirakan naik 1,7% dan kita cover dengan jumlah yang juga lebih besar lagi, yaitu 3,089 triliun. Penukaran uang dapat diakses melalui seluruh perbankan daerah dan mitra BUMN di Nusa Tenggara Barat. Pihak bank bahkan diimbau untuk menyediakan layanan penukaran uang pada titik lokasi strategis yang nantinya dapat memberi kemudahan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kepadatan kunjungan di kantor perbankan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu, Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir, khususnya pengajuan pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah haji dan umrah. Data imigrasi Palu menyebutkan dari bulan Januari hingga April 2022, terdapat 488 paspor yang diterbitkan untuk tujuan haji dan umroh. Setiap hari, kantor imigrasi Palu menerima 30-35 permohonan paspor. Jumlah ini jauh meningkat jika dibandingkan permohonan di tahun lalu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Dewanto Wisnu Raharjo, mengatakan meningkatnya pembuatan paspor ini terjadi setelah dibukanya jalur penerbangan internasional serta perjalanan umroh yang sudah dimulai kembali. Pengurusan paspor di kantor imigrasi Palu mulai ada terjadi peningkatan karena khususnya setelah dibukanya penerbangan juga internasional, kemudian juga dibukanya untuk kuota umroh. Meski terjadi peningkatan permohonan, imigrasi Palu memastikan kuota paspor masih mencukupi karena bisa melayani 120 permohonan per hari. Selain itu, imigrasi Palu juga menerapkan sistem Easy Paspor guna memudahkan masyarakat mengurus maupun memperpanjang masa berlaku paspor dengan melakukan pendaftaran dan pengajuan secara online. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rangkaian berita tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Namun Anda dapat terus mengakses kabar-kabar terbaru di situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran Antara TV di UCTV. Saya pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam.